Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini di minggu pertama bulan Oktober. Kita disuguhi film horor kembali. Lagi-lagi horor. Tapi bukan film horor biasa. Betul. Ini adalah horor religi. Tapi bukan religi Islam. Kali ini horor yang kita tonton membawa sebuah gebrakan baru ya. Karena mungkin kalau di luar sudah biasa ya, tapi kalau di Indonesia sendiri karena kita mayoritas dari Islam, biasanya kan horornya horor Islam ya. Nah, kali ini kita akan menonton horor dari Katolik. ya. Katanya ini film horor Katolik pertama di Indonesia. Dan kita menonton film Puasa Gelap. ya. Sebenarnya dari judulnya nggak terlalu meyakinkan. Nggak terlalu meyakinkan ya, karena ini udah puasa gelap. Iya, kenapa gitu? Atau puasa gelap. Terus juga dari segi poster atau promosi dan lain-lain juga nggak menarik juga ya. Ya. Tapi karena ada Jerome ya, dan ada Lukman Sardi gitu ya. Kas-kasnya dulu dong. Oh iya benar. Di sini ada Jerome Kurnia sebagai Pastor Thomas, Ada Lukman Sardi sebagai Pastor Rendra, Ada Astrid Tiar sebagai Maya ibunya Kayla. Ada Lea Ciara Cale sebagai Kayla. Ada Freya JKT48 sebagai Sheila. Dan Joshua Pandelaki sebagai Pastor Robi. Ya. Jadi berkisah tentang si Pastor Thomas yang punya trauma masa lalu, ibunya dan adiknya kecelakaan Iya, mobil. Jadi kecelakaannya bersama Thomas, akhirnya itu menyebabkan trauma yang luar biasa buat Thomas ya. Karena selalu terbayang-bayang lah gimana kejadian waktu adiknya meninggal gitu. Dan kayak dia tuh merasa dia banyak dosa. Karena nggak bisa ngelindungin orang-orang yang dia sayangi gitu. Akhirnya Thomas punya keinginan buat resign jadi Romo. Nggak mau lanjut jadi inilah gereja lah. Romo. Ya kan? Romo. Karena menurut dia iman dia nggak ini ya. Nggak Udah seteguh itu, tidak Iya. seteguh itu. Karena dia masih dihantui dengan masa lalunya gitu. Terus sampai suatu hari ada sebuah kejadian. Ada muridnya. Ini ada Kayla. Kayla ini ternyata punya orang tua yang ya complicated gitu ya. complicated lah, karena emaknya tuh janda ya. Terus dia lagi deketin berondong Pacaran gitu ya. Tapi entah kenapa si Kayla ini nggak suka sama pacar baru emaknya. Karena katanya red flag. Red flag. Sampai kenapa nggak tahu. Akhirnya pokoknya nggak suka aja. Si Kayla sama si temennya, sahabatnya namanya Cila. Pengen gimana caranya buat ngemisahin si antara emaknya dan pacar emaknya nih. Nyeletuk lah tuh si Asbun lah tuh si Cila. Katanya pakainya aja manggil bokap lu. agak aneh ya namanya. Karena dia pikir kayak karena dia si Kayla pikir bokapnya dia dong yang udah meninggal inilah yang bisa ngebantu yang kayak apa ya, bisa bikin nyokapnya yakin lah gitu intinya. Kata Cila panggil aja gitu. Nah, dipanggil lah ternyata bener bapaknya lewat. Saya ditonton di film ini ya. Kayak dipanggil lah. Intinya gara-gara pemanggilan itulah Kayla ternyata sama bukan arwah ya. si bapaknya yang masuk, malah demon atau iblis yang masuk. Yang pertama membuat si Cila ini kerasukan dan akhirnya ada bekas ini. Meninggal dunia ya si Cilanya. Terus akhirnya malah jadi terus berlanjutlah ke Kayla. Si Kayla Dihantui oleh sesosok entitas biarawati mirip The Nun, mirip Conjuring kepala. Si Kayla emang udah nunjukin gejala keanehan itu ya, kayak jeduk-jedukin kepala, terus habis itu dia tusuk-tusukin tangan di kelas. Jadi sepeninggal si Cila, si Kaylanya nih kayak apa? Ada trauma lah. Atau dianggap depresi. Padahal sebenarnya nggak deket-deket amat sih sama Cilanya di sini. Apa? Di film ini kita tidak menampilkan kedekatan yang sih ya udah gitu. Jadi kan dipikirnya sama pihak sekolah. Belum. Yang sama pihak sekolah dia ngalamin gangguan mental kan sama ramanya juga. Akhirnya disuruh istirahat di rumah. Tapi ternyata dijemput lah. Iya, dijemput. Diantar pulang. Tapi ternyata itu bukan masalahnya. Ternyata dia jedak-jedokin pala ke kaca mobil sampai mau pecah kacanya. Jadi ya akhirnya Romo Thomas tahu lah kalau si Kayla ini kerasukan.
Ya udahlah, dengan dibantu. Tapi saya tidak bisa seperti itu. Tenang, saya akan panggil Romo Rendra. Dia adalah pastor yang suka eksorsis ini, karena menurut bapaknya ini adalah kuasa gelap. Terus berhasil apa enggak? Iya. Terus apa selanjutnya gitu? Ternyata ada kilas balik kalau si Romo Rendra ini pernah bantuin seorang anak ya yang kesurupan. Kan kelas balik itu emang lagi kerja. Iya, lagi kerja. Terus asistennya tidak kuat karena dihantui oleh bayangan masa lalu. Karena dia resign. Iya, resign dari asistennya si Romo Rendra. Saya tidak mau ikut lagi, saya tidak kuat gitu. Terus lah udah susah nyari gantinya segala resign gitu. Si Kayla ini muridnya Romo Thomas akhirnya kerasukan di kelas akhirnya membawa Romo Thomas akhirnya terlibat dengan kegiatan eksorsis ini ya. Kegiatan eksorsis dengan siapa tuh? Romo Rendra. Jadi mereka berdua tugaslah nih si gurunya si Thomas nih. Nah, kamu ikut si Romo Rendra buat bantuin Kayla karena cuma dia yang bisa, yang butuh bantuan kamu lah. Ya, apakah si Thomas sebagai amatir bisa membantu Kayla? Bisa bantu? Apakah Kayla akhirnya demonnya menang? Keluar menang karena ada saya tonton di sini. Seperti bumbu-bumbu Katolik di film-film eksorsis di luar gitu. Terutama Conjuring ya. Di sini juga ditampilin salib-salib yang terbalik gitu ya. Salibnya dibalik. Eksorsisnya. Sebagai bentuk penghinaan iblis ya kepada demonnya berhasil menguasai iblis, menguasai tubuh. Penghinaan dia gitu terhadap hamba Tuhan gitu. Di sini horornya meskipun berbeda ya secara religi di Katolik, cuman formulanya hampir sama. Masih dengan formula-formulanya dipakai di Indonesia gitu. Kita menganggap bahwa si jagoannya menang nih, Romo menang melawan iblis. Ternyata tidak. Ternyata ada perlawanan lagi gitu-gitulah. Untuk klimaksnya sendiri gimana? Klimaksnya sangat kurang nendang. Tapi karena tahu ya ini mah film pertama ya. Tes pasar dulu nih. Rame lanjut part 2. Untuk kita mungkin yang kalian biasa nonton film-film eksorsis luar gitu ya, atau misalkan yang famous banget kayak Conjuring atau yang The Nun gitu ya, itu kan pasti kayak dia jedor-jedor ya, biasanya klimaksnya dia yang paling wah gitu kan. Nah mungkin kalian bisa nurun ekspektasi di situ ya, karena plotnya mirip The Nun lah ya. The Nun pertama. Jadi ya si Romo ini sebenarnya nggak cuma buat jadi asisten, jadi asisten si Romo Rendra, tapi Romo Rendra ini mau nyari penggantinya gitu. Siapa nih orang yang the next yang bisa eksorsis? Apakah si Romo Thomas bisa menjadi the next? Dengan trauma masa lalu yang dia punya gitu kan, apakah dia bisa mengalahkan dirinya sendiri gitu? Bisa ditonton. Nah di sini nih kekurangannya itu ya dari segi plot, mungkin karena film pertama dan budgetnya belum mahal-mahal banget, jadi ya seala kadarnya gitu loh. Kalau kita pengen, soalnya udah punya gambaran The Conjuring, Annabelle, gitu, Insidious, jadi kayak nonton film itu kayak hanya basic gitu ya. Formula yang sama, cuman beda di cerita aja nih, Kristen gitu. Katolik. Mungkin karena siapa tuh namanya filmnya sendiri sebenarnya karena dibawa actingnya oleh Jerome dan sama Ukman Sardi dan lain-lain, bahkan untuk acting Kayla sendiri cukup oke. Jadi maksudnya filmnya bisa ditonton dengan masih ditonton dengan enjoy, walaupun tadi dengan plot atau alur yang klasik banget sih sebenarnya untuk film horor ya, apalagi di bagian jump scare-nya gitu ya, kayak masih itu aja dan cukup boring ya kalau misalkan kita ngomongin tentang formula di film horor gitu ya. Lagi adegan-adegan awal ada dialog freak. Langsung dikurangi tuh dialog seperti itu. Gitu ya. Udah cringe dan yang nggak harusnya gitu, tapi selebihnya itu waktu ditonton gitu ya cukup segar lah ya, kita melihat gimana proses eksorsis yang ada di
Indonesia Kristen, itu seperti ya, di di Katolik. Katolik gitu tuh seperti apa gitu ya. Apalagi kita kan selalu nonton di Indonesia filmnya pasti Horor religi Islam. Islam gitu. Jadi menarik. Ya cukup penyegaran ya di sini. Dan nggak yang film busuk atau apa juga nggak. Bisa kalian tonton Lumayan worth lah. to watch kok. Jadi ini kayak The Conjuring pertama lah. Siapa tahu dengan Kalau world rame, iya, jutaan penonton, iya, terus dia bisa Stella memperbaiki jadi skill dari segi manapun gitu ya, entah dari cara dia eksorsis, alurnya, hantu-hantunya. iya, plotnya gitu. Oh ini udah kayak plek-ketiplek sama ya udah The Nun sama Yang diadaptasi dari The sana-sini Conjuring gitu gitu ya. Itu plek-ketiplek. Jadi Kristennya ya Katolik yang seperti itu. Atau mungkin memang di Katolik seperti itu kebanyakan eksorsisnya ya. Mungkin ya udah boleh aja gitu. Cuman mungkin variasi hantu sama terornya yang mungkin lebih di Iya. Dan tolong banget gitu ya untuk musiknya gitu kayak di kecilin dikit gitu. Bisik banget tuh itu ganggu. Biar. Kayak dung 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 dung. Eng. Iya. Itu benar-benar annoying banget sih, itu cukup mengganggu selama menonton gitu. Padahal bisa untuk nggak yang harus segitunya gitu. Karena ini orang Katolik jadi harusnya Apa hubungannya? membawa- Apa hubungannya jadi kayak sama- film luar. Jadi film luar kalau misalnya adaptasi yang bagusnya lah. Oh, iya, iya. Jangan yang masih formula di Indo dibawa ke sini juga gitu. Tapi nggak apa-apa ya, good job lah. Kita tunggu kalau ada kedua ketiga, nggak apa-apa, kita akan nonton. Ada credit scene setelah endingnya. Jadi credit scene itu berpatokan pada jumlah penonton. Kalau ini penonton bagus 1 juta penonton mungkin Lanjut. dilanjut. Mirip banget kayak credit scene dari film The Nun 2 lah. Yang kata si Ed Lorena di telepon ada kerasukan nih, tolong bantuin. Oh iya, iya. Nah itu ada di film ini. Jadi ya silahkan ditonton sendiri. Jangan tonton lah, masih ada di bioskop ya, langsung nonton, nggak usah pakai mikir. Dari kami berapa nilainya? Ya skor untuk Puasa puasa gelap 7/10 lah. 7/10. Masih ya sosok. Jerome. Oke, mungkin nanti kita bisa nungguin horor-horor lagi ya. Mungkin Oktober masih banyak banget. Langsung aja komen dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.